Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai diskusi pada kesempatan ini, mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas atensinya pada kesempatan malam hari ini. Nanti akan kita diskusikan terkait dengan manajemen pemasaran. Di sini yang sudah bergabung Pak Yusuf, Pak Dani, Bu Hayati, Pak Bana, Bu Uli, Bu Zulia. Baik, mungkin mudah-mudahan yang lain segera menyusul. Baik, Bapak Ibu saya hormati, nanti kita akan berdiskusi terkait dengan komunikasi pemasaran dalam pendidikan tentunya, dalam strategi membangun citra eh, lembaga pendidikan. Nah, Bapak Ibu sebagai pengantarnya, kenapa sih ini penting kita diskusikan? Karena namanya komunikasi pemasaran di dunia pendidikan ini tentunya sebuah proses menurut saya adalah strategis untuk apa menyampaikan nilai, keunggulan lembaga pendidikan kita, kemudian identitas lembaga pendidikan kita tentunya kepada masyarakat. Guna apa? Untuk membangun namanya citra positif dan kepercayaan publik. Berbeda dengan pemasaran komersial, Bapak Ibu. Komunikasi pendidikan ini tentunya menekankan aspek etika, kejujuran, dan tentunya tanggung jawab secara sosial. Maka Bapak Ibu, melalui pendekatan yang terintegrasi, relevan, dan berbasis pengalaman, maka lembaga pendidikan ini dapat menampilkan namanya kualitas nyata seperti prestasi siswa, kita tampilkan kompetensi guru, kita tampilkan budaya belajar. Tentunya keberhasilan komunikasi itu tidak hanya ditentukan oleh media yang digunakan, tetapi juga oleh apa? Konsistensi antara pesan dan praktek di lapangan. Serta tentunya dukungan dari seluruh warga sekolah, seperti guru, siswa, kemudian bahkan alumni, maka komunikasi pemasaran itu akan menjadi namanya fondasi yang penting dalam membangun reputasi lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Nah, tentunya Bapak Ibu, kenapa sih latar belakang tema ini akan kita diskusikan? Ya, tentunya ini menjadi penting karena apa? Persaingan lembaga pendidikan itu saat ini semakin tinggi, Bapak Ibu, semakin kompetitif. Kemudian perilaku atau perubahan perilaku masyarakat yang sekarang itu adalah digital dan tentunya sangat selektif sekali. Dan tentunya pentingnya komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama Bapak Ibu, persaingan lembaga pendidikan semakin tinggi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, jumlah lembaga pendidikan saat ini yang terus bertambah, baik negeri maupun swasta, ini tentunya menciptakan apa? Kompetisi yang semakin ketat dalam menarik peserta didik. Tidak hanya bersaing dalam jumlahnya, dalam kuantitas, tapi dalam kualitas program, kualitas fasilitas, menawarkan berbagai fasilitas dan citra lembaga pendidikan yang sedang dikelolanya. Maka kondisi ini menuntut setiap institusi itu untuk apa? Memiliki namanya strategi yang jelas dalam menonjolkan keunggulan dan membedakan sekolah kita, lembaga pendidikan kita dengan kompetitor. Jadi kita harus memiliki ciri khas Bapak Ibu. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, lembaga itu akan sulit dikenal dan dipilih oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah perubahan perilaku masyarakat digital dan selektifnya. Masyarakat saat ini Bapak Ibu, ini semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam mencari informasi, termasuk dalam memilih sekolah. Orang tua, calon siswa itu cenderung apa? Mencari referensi melalui media sosial, bisa website, ulasan online. Selain itu juga Bapak Ibu, orang tua, siswa, calon peserta didik itu yang menjadi lebih selektif dan kritis dalam menilai kualitas lembaga. Tidak mudah percaya pada sebuah promosi semata dan lebih mempertimbangkan namanya bukti nyata, misalnya testimoni dan prestasi. Hal ini tentunya lembaga untuk selalu beradaptasi dengan pola komunikasi digital yang informatif dan transparan. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya komunikasi yang efektif.
Nah, di tengah persaingan saat ini, Bapak Ibu, persaingan perubahan perilaku tersebut, komunikasi yang efektif itu menjadi kunci utama. Nah, komunikasi itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi semata, Bapak Ibu, tetapi harus mampu membangun pemahaman, menarik sebuah perhatian, dan tentunya bagaimana kita menciptakan kepercayaan. Pesan yang disampaikan itu harus jelas, harus relevan, dan tentunya harus konsisten dengan kondisi nyata lembaga pendidikan yang sedang kita kelola. Maka Bapak Ibu, dengan komunikasi yang efektif, kemudian lembaga pendidikan itu dapat memperkuat citra, meningkatkan daya tarik, dan tentunya menjalin hubungan jangka pendek, jangka panjang dengan masyarakat secara umum. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih itu eh, pengertian komunikasi pemasaran? Ya, tentunya ada proses menyampaikan pesan kepada target audiens. Nah, tentunya Bapak Ibu, merujuk pada namanya proses strategis dalam menyampaikan pesan dari lembaga kepada target audiensnya, yaitu calon peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Maka melalui berbagai saluran komunikasi. Maka proses itu tidak sekedar menyebarkan informasi, tetapi dirancang apa agar pesan itu dapat diterima, dapat dipahami, dan direspon secara positif oleh audiens itu. Maka dalam konteks ini, Bapak Ibu, sebuah komunikasi itu melibatkan unsur-unsur pengirim pesan, kemudian isi pesan, atau media yang digunakan, serta umpan balik dari penerima pesan tersebut. Maka secara tidak langsung Bapak Ibu, tujuan utama komunikasi pemasaran itu adalah untuk apa? Mempengaruhi namanya persepsi dan keputusan dari audiens. Artinya apa? Lembaga itu berusaha membentuk cara pandang masyarakat terhadap namanya kualitas, kemudian keunggulan, dan nilai-nilai yang dimiliki. Sehingga apa? Pada akhirnya itu mendorong audiens itu untuk memilih lembaga kita. Maka persepsi positif itu akan meningkatkan namanya minat keyakinan dalam pengambilan sebuah keputusan. Maka dalam konteks pendidikan, komunikasi pemasaran itu memiliki dimensi yang lebih dalam, yaitu apa? Membangun namanya kepercayaan atau trust buildingnya. Maka keputusan memilih sekolah itu sangat dipengaruhi oleh apa? Tingkat kepercayaan orang tua terhadap lembaga. Maka komunikasi itu harus dilakukan secara jujur. Komunikasi itu harus dilakukan secara transparan dan tentunya didukung oleh bukti-bukti nyata seperti prestasi, kualitas pembelajaran, serta apa? Lingkungan pendidikan yang kondusif. Maka komunikasi pemasaran itu dalam pendidikan bukan hanya alat promosi, tetapi juga menjadi sarana membangun hubungan antara reputasi jangka panjang. Nah, apa sih tujuan komunikasi dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu? Ya, tentunya mengenalkan lembaga, membentuk citra positif, meningkatkan jumlah pendaftar. Nah, itu target utamanya. Maka Bapak Ibu, tujuan komunikasi pemasaran dalam pendidikan itu tentunya memastikan lembaga kita itu dikenal. Setelah dikenal, dipercaya. Setelah dipercaya, dipilih. Oleh siapa? Oleh masyarakat. Melalui apa? Penyampaian pesan yang tepat dan strategis. Yang pertama, misalnya komunikasi itu berfungsi untuk apa? Mengenalkan lembaga. Baik dari sisi identitas, program unggulan, maupun nilai yang ditawarkan oleh lembaga kita. Serta ini menjadi apa? Masyarakat itu memiliki pemahaman awal yang jelas terkait dengan lembaga kita. Hal ini tentunya menjadi semakin penting karena apa? Persaingan lembaga pendidikan yang semakin tinggi. Sehingga apa? Setiap institusi itu harus mampu apa? Menampilkan keunikan dan keunggulan agar tidak tenggelam di tengah banyaknya pilihan-pilihan di masyarakat. Nah, sedangkan tujuan kedua itu Bapak Ibu, yaitu terkait dengan merespon perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital dan selektif. Maka Bapak Ibu, orang tua, calon siswa, seleksi aktif mencari informasi, membandingkan tentunya. Di sekolah kita itu kadang-kadang dibandingkan dengan sekolah A, B, C. Orang tua itu hal wajar Bapak Ibu. Setelah membandingkan apa, mereka akan menilai dari apa kualitas sekolahnya secara kritis. Dan tentunya kadang-kadang mereka itu berdiskusi dengan teman, orang tua, kemudian sesama keluarga atau sesama
alumni tersebut. Maka perlu dikomunikasikan secara efektif, yaitu apa? Pesan yang jelas, relevan, konsisten, serta disampaikan melalui namanya media yang sesuai dengan kebiasaan audiens tersebut. Maka komunikasi pemasaran itu membentuk citra positif lembaga pendidikan di benak masyarakat. Maka citra ini dibangun melalui penyampaian informasi yang didukung oleh bukti nyata seperti prestasi, kualitas, kemudian lingkungan sekolah, dan akhirnya Bapak Ibu, seluruh upaya komunikasi tersebut diarahkan untuk apa? Meningkatkan jumlah pendaftar. Karena persepsi yang baik dan kepercayaan yang tinggi itu akan mendorong masyarakat untuk memilih lembaga kita sebagai tempat pendidikan bagi anak mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana sih karakteristik komunikasi pendidikan? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, menjarakan terkait dengan karakteristik komunikasi pendidikan, itu memiliki namanya kekhasan yang membedakan dari komunikasi pemasaran pada sektor yang lain. Misalnya yang pertama, ada komunikasi pendidikan yang bersifat edukatif. Artinya apa? Artinya setiap pesan yang disampaikan itu tidak hanya bertujuan menarik perhatian, tetapi juga memberikan nilai pembelajaran, informasi yang bermanfaat, serta wawasan bagi masyarakat. Maka komunikasi itu menjadi bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua adalah komunikasi pendidikan mengandung nilai moral. Hal ini karena apa? Lembaga pendidikan itu memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter dan etika. Maka pesan yang disampaikan harus mencerminkan sebuah kejujuran, integritas, tanggung jawab, serta nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Maka komunikasi, Bapak, komunikasi itu boleh eh, atau tidak boleh menyesatkan atau bertentangan dengan norma sosial dan budaya. Maka komunikasi pendidikan itu tidak sekedar promosi komersial, meskipun bertujuan menarik minat peserta didik, maka komunikasi dalam pendidikan itu tidak boleh hanya berorientasi pada namanya menjual, tetapi juga lebih membangun namanya kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Maka fokus utamanya adalah menunjukkan kualitas dan komitmen lembaga pendidikan dalam memberikan namanya layanan pendidikan yang bermakna. Maka komunikasi pendidikan itu harus mampu menggabungkan fungsi informasi, fungsi edukatif, etis secara seimbang, sehingga tidak hanya efektif secara pemasaran, tetapi juga bertanggung jawab secara moral. Nah, oke, next Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, konsep IMC atau apa? Integrated Marketing Communication. Nah, dalam pendidikan Bapak Ibu, memang merujuk pada namanya pendekatan komunikasi yang mengintegrasikan namanya seluruh saluran dan aktivitas promosi agar apa? Dalam penyampaian pesan itu secara konsisten. Maka tujuan dari IMC ini Bapak Ibu, Integrated Marketing Communication, ini tentunya untuk menciptakan persepsi yang kuat, jelas, dan tidak membingungkan. Tentunya di masyarakat. Tentunya IMC, IMC itu menekankan namanya komunikasi terpadu, yaitu komunikasi itu adalah seluruh bentuk komunikasi baik melalui media sosial, bisa website, ada brosur, ada kegiatan sekolah misalnya maupun interaksi langsung. Ini dirancang dalam satu kesatuan yang memiliki strategi. Tidak ada pesan yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi semuanya saling berhubungan. Kemudian prinsip IMC yang kedua adalah namanya konsistensi pesan. Artinya apa Bapak Ibu? Memiliki namanya keunggulan, kemudian identitas lembaga itu harus disampaikan dengan apa? Cara yang selaras di semua media. Jika sekolah memposisikan diri sebagai lembaga berbasis karakter misalnya, maka pesan tersebut harus terlihat dalam kontennya ataupun kegiatannya hingga perilaku guru dan siswanya karena memiliki stigma pendidikan berbasis karakter. Nah, kemudian ketiga, IMC, semua media saling mendukung.
setiap kanal komunikasi itu memiliki peran masing-masing, tetapi tidak boleh berdiri sendiri. Misalnya, media sosial menarik perhatian. Kemudian kedua, misalnya website memberikan informasi yang lengkap. Dan kegiatan langsung, misalnya open house dan lainnya, itu memperkuat namanya pengalaman yang nyata. Maka Bapak Ibu, Integrated Marketing ini Bapak Ibu, IMC ini membantu lembaga pendidikan itu membangun namanya komunikasi yang lebih efektif, terarah dan kuat dalam apa? Membentuk citra serta kepercayaan masyarakat karena tidak ada kontradiksi antara pesan yang disampaikan di berbagai media. Jadi searah saling mendukung Bapak Ibu. Nah, ini unsur-unsur komunikasi. Nah, kalau kita mencoba melihat unsur-unsur komunikasi, tentunya ini merupakan komponen dasar yang harus ada agar proses namanya komunikasi pemasaran dalam pendidikan itu dapat berjalan efektif. Maka setiap unsur itu saling berkaitan dengan menentukan keberhasilan menyampaikan pesan. Misalnya yang pertama, komunikator, yaitu ada sekolah atau guru. Itu adalah pihak yang menyampaikan pesan. Maka dalam konteks pendidikan Bapak Ibu, komunikator tidak hanya lembaga secara formal, tetapi apa? Guru, kepala sekolah, bahkan siswa itu terlibat sebagai komunikator. Kemudian kredibilitas komunikator sangat menentukan namanya tingkat kepercayaan audiens terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, pesan Bapak Ibu. Pesan itu adalah isi informasi yang ingin disampaikan seperti keunggulan, kemudian program unggulan, prestasi siswa, atau nilai-nilai pendidikan. Pesan itu harus jelas. Pesan itu harus relevan. Dan tentunya pesan itu harus mudah dipahami agar dapat diterima dengan baik oleh audiens. Kemudian audiens. Audiens ini tentunya pihak yang menerima pesan seperti calon peserta didik, orang tua, masyarakat. Maka memahami latar belakang, preferensi audiens itu sangat penting agar apa? Pesan yang disampaikan tepat sasaran. Kemudian yang adalah namanya pesan. Eh, Bisa diartikan pesan itu adalah isi perform. Kemudian media. Media itu saluran yang digunakan untuk namanya menyampaikan pesan, seperti media sosial, website, brosur, atau kegiatan langsung. Maka pemilihan media itu harus disesuaikan dengan karakteristik audiens agar apa? Komunikasi lebih efektif. Kemudian tidak kalah penting adalah namanya feedback, Bapak Ibu. Feedback, umpan balik. Itu tentunya respon yang diberikan oleh audiens setelah mereka itu menerima pesan kita. Feedback itu dapat berupa pertanyaan atau komentar atau minat pendaftaran atau bahkan kritik. Maka unsur ini penting untuk apa? Mengevaluasi apakah komunikasi itu sudah efektif atau perlu diperbaiki. Maka komunikasi pemasaran itu dalam pendidikan akan berjalan optimal apabila kelima unsur ini dikelola secara terpadu dan saling mendukung. Maka di website Bapak Ibu itu harus ada namanya kritik dan saran atau feedback terkait dengan semuanya, terkait dengan pendidikan, sistem, kurikulum, dan semuanya. Ada namanya kolom feedback itu sendiri. Nah, kita lihat jenis-jenis komunikasi pemasaran Bapak Ibu. Jenis komunikasi pemasaran dalam pendidikan. Itu mencakup berbagai cara yang digunakan oleh lembaga itu untuk apa? Menyampaikan pesan kepada masyarakat secara efektif. Yang pertama adalah iklan, advertising Bapak Ibu. Bentuk komunikasi berbayar. Ini bertujuan untuk menjangkau audiens secara luas. Maka dalam konteks pendidikan, iklan itu dapat berupa banner, brosur, spanduk, atau iklan digital di media sosial yang berbayar misalnya. Maka iklan biasanya itu digunakan untuk apa? Meningkatkan awareness-nya atau mengenalkan sekolah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah promosi langsung. Tentunya ini merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung kepada calon peserta didik atau orang tua misalnya melalui presentasi ke sekolah, kemudian kunjungan atau bahkan telepon atau misalnya pesan WhatsApp. Nah, tentunya pendekatan ini lebih personal sehingga apa? Memungkinkan interaksi dua arah dan tentunya ada penjelasan yang lebih detail. Kemudian yang ketiga adalah hubungan masyarakat atau public relationship-nya.
ini berfokus pada membangun namanya citra positif dan kepercayaan publiknya. Kegiatan PR atau public relation ini Bapak Ibu, itu dapat berupa apa? Event sekolah, atau misalnya kegiatan sosial, atau publikasi prestasi siswa, atau mungkin kerjasama dengan sebuah komunitas. Nah, tujuan di sini adalah bukan sekedar promosi, tetapi membangun reputasi jangka panjang terkait dengan lembaga pendidikan kita. Yang keempat adalah digital marketing, Bapak Ibu. Memanfaatkan namanya teknologi dan internet itu sebagai media komunikasi. Tadi ada media sosial, website, email, konten video, dan seterusnya. Maka digital marketing itu menjadi salah satu yang sangat penting saat ini, Bapak Ibu. Karena apa? Mampu menjangkau audiens uh, yang lebih luas. Kemudian ini bisa terukur. Kemudian sesuai dengan perilaku masyarakat modern yang berbasis digital. Maka Bapak Ibu, mengkombinasikan keempat ini, jenis komunikasi ini maka lembaga pendidikan itu dapat membangun strategi promosi yang lebih efektif, lebih luas jangkauannya, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tentunya yang selanjutnya adalah namanya branding dalam komunikasi, Bapak Ibu. Peran branding dalam komunikasi pemasaran pendidikan itu sangat penting. Karena apa? Ini menjadi dasar bagaimana lembaga itu dikenal, lembaga itu dipersepsikan, dan tentunya lembaga itu dibedakan di tengah persaingan yang begitu ketat saat ini. Maka branding itu bukan hanya soal logo, soal slogan, tetapi mencerminkan keseluruhan identitas dan nilai yang dimiliki oleh lembaga. Yang pertama adalah fungsi sebagai namanya identitas lembaga. Maka identitas ini meliputi apa? Visi, misi, apalagi nilai, budaya sekolah, hingga ciri khas program yang ditawarkan. Maka melalui namanya branding yang jelas, maka masyarakat itu dapat dengan mudah mengenali karakter dan keunggulan lembaga pendidikan yang sedang kita kelola. Kemudian yang kedua adalah branding berperan dalam membentuk namanya citra di masyarakat. Citra tentunya merupakan persepsi yang terbangun di benak publik berdasarkan apa? Pengalaman, berdasarkan namanya informasi dan komunikasi yang diterima. Maka branding yang kuat dan konsisten itu akan apa? Menciptakan citra positif, misalnya sekolah yang berkualitas, sekolah yang berkarakter, sekolah yang inovatif. Nah, ini akan berkorelasi dengan branding menjadi apa? Alat diferensiasi dari sekolah lain. Di tengah banyaknya namanya pilihan lembaga pendidikan, Bapak Ibu, branding ini membantu sekolah menonjolkan keunikan yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Diferensiasi ini bisa berupa program unggulan, pendekatan pembelajaran, atau misalnya nilai-nilai tertentu yang menjadi ciri khas kita. Maka Bapak Ibu, branding ini berperan sebagai fondasi komunikasi pemasaran. Karena apa? Menentukan bagaimana pesan disampaikan, bagaimana lembaga kita itu dipersepsikan, dan bagaimana posisi lembaga kita itu di mata masyarakat dapat diperkuat secara berkelanjutan. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat pesan yang efektif. Maka pesan yang efektif itu dalam komunikasi pemasaran pendidikan. Ini tentunya kunci agar apa? Informasi yang disampaikan itu dapat diterima, informasi itu dapat dipahami, informasi itu mampu mempengaruhi keputusan dari audiens. Maka pesan itu mencakup, sorry, pesan itu tidak hanya mencakup informatif, tapi harus dirancang secara strategis agar apa? Memiliki daya tarik dalam makna bagi audiens tersebut. Maka pesan yang pertama adalah namanya jelas dan mudah dipahami. Artinya apa ini? Bahasa yang digunakan itu sederhana. Orang tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, dan tentunya langsung pada inti informasi. Maka kejelasan ini penting agar apa? Audiens itu baik orang tua maupun calon peserta didik itu tidak mengalami sebuah kebingungan dalam menangkap sebuah maksud pesan kita. Yang kedua adalah pesan itu harus relevan dengan kebutuhan audiens. Lembaga perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, seperti kualitas pendidikan,
atau misalnya biaya, keamanan, atau masa depan anak yang ditawarkan di lembaga kita. Maka ada branding, misalnya sekolah kita lulus dijamin kerja, itu kan branding. Tapi harus dibuktikan sekolah kita harus bekerja sama dengan Dudika sehingga lulus itu mereka paling tidak 80-90% itu bekerja. Nah, itu branding kemudian ditunjukkan dengan testimoni dengan bukti-bukti. Maka pesan yang sesuai dengan kebutuhan ini tentunya akan lebih mudah diterima dan dianggap penting oleh audiens. Kemudian yang kedua adalah menarik, eh, persuasif. Artinya apa ini? Artinya adalah mampu menarik sebuah perhatian sekaligus membujuk secara halus tanpa terkesan memaksa. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui namanya menggunakan cerita atau bahasa kita sekarang adalah namanya storytelling, visual yang menarik, atau penekanan pada keunggulan yang nyata dan dapat dibuktikan. Maka Bapak Ibu, pesan yang efektif itu adalah pesan yang tidak hanya menyampaikan sebuah informasi, tapi juga mampu membangun pemahaman atau ketertarikan dan keyakinan dari audiensi terhadap lembaga pendidikan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan message tailoring, Bapak Ibu. Itu merupakan eh, strategi menurut saya, ada strategi komunikasi yang dapat menekankan penyesuaian apa dia isi, ada gaya dan cara penyampaian pesan sesuai dengan karakteristik audiens yang dituju. Maka dalam konteks pemasaran pendidikan Bapak Ibu, pendekatan ini penting karena apa? Setiap kelompok itu memiliki namanya kebutuhan, cara berpikir, dan preferensi yang berbeda. Sehingga pesan yang sama tidak selalu efektif untuk semuanya. Maka tentu yang pertama adalah menyesuaikan pesan dengan audiens. Ini berarti apa? Lembaga harus memahami siapa yang menjadi target komunikasi. Apakah orang tua, apakah siswa, apakah masyarakat, masyarakat secara umum. Maka setiap kelompok itu memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda terhadap namanya pendidikan. Yang kedua, terdapat perbedaan antara orang tua dan siswa. Orang tua itu biasanya lebih fokus pada namanya kualitas pendidikan. Orang tua itu fokus pada namanya keamanan. Apalagi kemarin ada kasus daycare di Jogja, Bapak Ibu. Orang tua akan menitipkan itu sekarang melihat keamanannya. Aman nggak saya menitipkan di daycare misalnya? Aman nggak saya melakukan penitipan sekolah di SD ini, di SMP ini, di SMK ini? Dan kemudian berapa sih biayanya? Orang tua itu pasti orientasi adalah biaya. Kemudian bagaimana masa depan anak? Itu orientasi dari orang tua. Sehingga apa? Pesan itu harus menekankan aspek rasional dan jangka panjang. Maka kalau dilihat dari segi siswa Bapak Ibu, siswa itu lebih tertarik pada namanya suasana sekolah, fasilitasnya, dan kegiatan dan pengalaman belajar yang menyenangkan dan seterusnya. Sehingga apa? Pesan itu perlu dikemas lebih menarik dan lebih emosional. Maka targetnya siapa? Apakah orang tua? Apakah siswa? Kemudian ketiga adalah namanya perbedaan kondisi ekonomi. Nah, ini juga mempengaruhi cara penyampaian pesan. Nah, untuk kelompok ekonomi menengah misalnya menengah ke atas, maka pesan itu dapat menonjolkan kualitas, fasilitas premium, dan peluang global, dan seterusnya. Tetapi untuk kelompok menengah ke bawah, pesan lebih relevan jika misalnya menekankan keterjangkauan biaya, beasiswa, serta manfaat pendidikan bagi peningkatan kehidupan. Maka message tailoring ini Bapak Ibu, itu membuat komunikasi itu menjadi lebih tepat sasaran, relevan, dan efektif. Karena apa? Pesan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari audiens tersebut. Kasus yang barusan hari ini Bapak Ibu, di Jogja, di daerah Mandala Krida, terjadi tawuran. Beberapa waktu hari ini kan ada pengumuman kelulusan Bapak Ibu. Saya melihat tadi kebetulan kan siang tadi saya berada di kampus melihat beberapa tawuran yang luar biasa dengan karakter pelajar. Ini juga mencederai Jogja sebagai kota pelajar. Ini pesan moral kita bersama. Biasanya orang tua itu juga melihat sekolah-sekolah itu sering tawuran atau tidak. Orang tua itu akan melihat seperti itu. Tetapi siswa, sudut pandang siswa itu akan melihat,
sekolah itu eh, sering tawaran tidak. Siswa juga kan melihat seperti itu. Nah, ini menjadi penting kita dalam membuat branding tersebut. Nah, tentunya yang selanjutnya adalah media komunikasi. Nah, media komunikasi, Bapak Ibu, dalam pemasaran itu adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan lembaga kepada masyarakat secara efektif. Maka pemilihan media yang tepat itu akan menunjukkan beberapa luas jangkauan, seberapa jelas informasi yang diterima, dan tentunya seberapa kuat pengaruh terhadap namanya calon peserta didik dan orang tua. Yang pertama adalah media sosial, misalnya IG, Facebook, TikTok, dan tentunya ini menjadi sarana yang sangat efektif karena mampu menjangkau audiens secara luas, cepat dan interaktif. Maka melalui media ini, sekolah itu dapat membagikan sebuah kegiatan, prestasi, atau konten-konten edukatif yang menarik dan mudah diakses oleh masyarakat secara umum. Yang kedua adalah website. Website itu sebagai pusat informasi resmi lembaga. Website memberikan informasi yang lengkap dan detail dan terstruktur. Ada profilnya, ada programnya, ada fasilitasnya, hingga prosedur pendaftaran. Maka keberadaan website ini tentunya meningkatkan kredibilitas lembaga di mata publik. Ada yang masih saat ini masih digunakan brosur, Bapak Ibu. Brosur ini media cetak yang ya anggap masih relevan, Bapak Ibu, terutama untuk distribusi langsung. Brosur tentunya berisi informasi singkat, padat, visual yang menarik, sehingga mudah dipahami dalam waktu singkat oleh calon peserta didik atau orang tua. Ada selanjutnya namanya event sekolah. Event sekolah seperti open house, pameran pendidikan, atau kegiatan sosial. Ini menjadi namanya komunikasi langsung yang sangat efektif saat ini. Maka melalui event, masyarakat itu dapat melihat secara nyata kondisi sekolah kita. Berinteraksi secara langsung dengan guru, merasakan pengalaman yang tidak bisa diperoleh dari media yang lain. Maka Bapak Ibu, penggunaan berbagai media komunikasi secara terpadu akan memperkuat penyampaian pesan, meningkatkan promosi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap namanya lembaga pendidikan. Salah satu yang sering dilakukan sekolah-sekolah adalah misalnya lomba band antar sekolah. Kalau sekolah kita SMA, SMK, maka lomba bandnya adalah bawahnya tingkat SMP yang diadakan di sekolah kita. Sehingga sekolah-sekolah SMP, SMP itu datang ke sekolah kita. Yang paling tidak mereka datang mengetahui ada supporter dari beberapa sekolah SMP. Itu mereka melihat langsung. Nah, maka ketika event-event tersebut, maka kok saat kondisi itu sekolah tersebut melakukan namanya display terkait dengan keunggulan, kelebihan dari sekolah-sekolah sehingga mereka itu bisa bersafari mengelilingi sekolah itu. Nah, itu promosi yang luar biasa. Atau misalnya lomba olahraga antar sekolah. Kalau tingkat SMP ya lomba SD yang diadakan. Mereka mendatangkan sekolah-sekolah SD untuk ikuti lomba di sekolah kita, di SMP misalnya. Sama, mereka saat itu menampilkan sekolahnya ditata dengan baik, kemudian menawarkan berbagai program. Nah, event-event itu sering dilakukan beberapa sekolah. Itu namanya event-event sekolah. Bahkan mereka mencari sponsor dan seterusnya. Kemudian itu adalah digital marketing dalam pendidikan. Ada pemanfaatan platform digital untuk apa? Menyampaikan informasi atau membangun citra pendidikan tadi. Tentunya menarik minat calon peserta didik secara lebih luas, cepat, dan terukur. Maka pendekatan ini menjadi sangat penting karena apa? Perilaku masyarakat saat ini itu cenderung mencari informasi melalui internet yang berbasis digital sebelum mengambil sebuah keputusan. Yang pertama tadi ada namanya media seperti IG, TikTok, Facebook. Dan ini bisa kita setting Facebook, usianya berapa, kemudian dijangkau apakah mau berbayar pakai sponsor atau tidak. Maka fungsi ini Bapak Ibu IG, TikTok, Facebook ya sebagai sarana komunikasi yang interaktif dan menarik. Maka melalui namanya platform ini Bapak Ibu, sekolah itu dapat membagikan konten-konten kegiatan belajar, bisa prestasi, suasana sekolah, hingga konten edukatif yang relevan. Kelebihannya ya jangkauannya lebih luas dan kemampuan membangun kedekatan dengan audiens secara langsung. Kedua, website resmi tadi Bapak Ibu. Ini menjadi pusat informasi utama yang bersifat lebih formal dan lengkap.
Tentunya website ini memberikan apa? Gambaran menyeluruh tentang profil, program pendidikan, fasilitas sampai apa mekanisme pendaftaran dan seterusnya. Kemudian video promosi. Ini tentunya media yang sangat efektif karena apa? Mampu menyampaikan pesan. Karena mampu menyampaikan pesan secara visual, bahkan emosional sekaligus. Maka video ini dapat menampilkan apa? Aktivitas nyata di sekolah, testimoni siswa dan orang tua, serta keunggulan lembaga secara lebih hidup dan meyakinkan. Maka dengan mengkombinasikan ketiga media ini secara konsisten Bapak Ibu dan integrasi, marketing dapat dalam pendidikan ini dapat meningkatkan namanya visibilitas lembaga, memperkuat citra serta membangun kepercayaan masyarakat secara efektif dan di era digital ini. Kemudian kita lihat konten yang efektif. Maka dalam komunikasi pemasaran pendidikan Bapak Ibu, konten yang mampu menunjukkan kualitas lembaga secara nyata, relevan dan dapat dipercaya tentunya oleh masyarakat. Konten itu tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga harus mampu membangun keyakinan dan keterkaitan dari audiens. Yang pertama adalah namanya prestasi siswa. Ini menjadi bukti konkret kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Maka prestasi baik akademik maupun non-akademik ini menunjukkan apa? Proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dan menghasilkan namanya output yang unggul, yang sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan orang tua. Yang kedua adalah namanya kegiatan belajar. Nah, kalau kita membuat sebuah video terkait dengan kegiatan belajar, ini menggambarkan apa proses yang terjadi di dalam sekolah. Maka menampilkan aktivitas pembelajaran yang aktif, kemudian inovatif. Ini uh, apa menyenangkan. Ini akan memberikan gambaran nyata kepada calon peserta didik tentang pengalaman belajar yang akan mereka dapatkan. Tentunya hal ini penting karena apa? Banyak orang tua itu tidak hanya melihat hasil, tetapi apa? Prosesnya. Sedangkan yang ketiga adalah testimoni orang tua, Bapak Ibu. Itu merupakan bentuk komunikasi yang kuat karena apa? Berasal dari pengalaman langsung, kemudian kepuasan orang tua terhadap sekolah lembaga pendidikan yang sedang kita kelola itu dapat mempengaruhi calon orang tua lainnya untuk mengambil keputusan. Maka testimoni yang jujur dan autentik tentunya itu akan meningkatkan kredibilitas lembaga. Kemudian Bapak Ibu, komunikasi antara prestasi, kemudian proses pembelajaran dan pengalaman nyata melalui testimoni itu akan menghasilkan konten-konten yang lebih meyakinkan sehingga efektif dalam menarik minat dan membangun kepercayaan masyarakat. Nah, kita lihat Bapak Ibu, peran guru dalam komunikasi pemasaran pendidikan. Tentunya peran guru dalam komunikasi pemasaran pendidikan itu sangat strategis. Karena apa? Guru itu pihak yang paling dekat dengan proses pendidikan sehari-hari, Bapak Ibu. Guru itu tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara sekolah dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Maka peran guru itu sebagai apa ya? Sebagai komunikator utama. Maka dalam berbagai situasi, baik di kelas, kegiatan sekolah, maupun interaksi informal, guru itu menyampaikan value, budaya, dan kualitas lembaga secara langsung. Maka cara guru berbicara, cara guru mengajar, dan cara guru bersikap itu akan membentuk persepsi awal masyarakat terhadap sekolah kita. Jadi guru itu penting Bapak Ibu dalam marketing itu. Yang kedua, guru itu memiliki peran penting dalam interaksi dengan orang tua Bapak Ibu. Maka komunikasi yang baik, terbuka, responsif, itu akan apa? Meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap sekolah kita. Maka melalui komunikasi ini, orang tua itu merasa dilibatkan dalam proses pendidikan anak, sehingga hubungan itu lebih kuat dan positif. Yang ketiga, guru menjadi apa? Guru menjadi representasi kualitas sekolah, profesionalisme, kompetensi, dan kepribadian guru itu mencerminkan mutu lembaga secara keseluruhan. Jika guru itu menunjukkan kualitas yang baik, maka masyarakat akan menilai bahwa sekolah tersebut juga berkualitas. Maka peran guru dalam komunikasi itu tidak bersifat internal, tetapi
menjadi bagian penting dalam membangun citra dan kepercayaan publik terhadap namanya lembaga pendidikan. Kemudian kita berbicara terkait dengan komunikasi yang berbasis pengalaman. Ini tentunya pendekatan marketing pendidikan yang menekankan keterlibatan langsung kepada audiens. Agar apa? Mereka dapat melihat, mereka dapat merasakan, mereka dapat menilai kualitas lembaga secara nyata. Maka pendekatan ini Bapak Ibu, ini lebih kuat dibandingkan sekedar informasi atau iklan. Karena apa? Pengalaman langsung itu cenderung lebih meyakinkan dan membangun kepercayaan. Yang pertama adalah open house Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah kegiatan di mana sekolah itu membuka kesempatan bagi calon peserta didik dan orang tua. Untuk apa? Datang langsung, melihat fasilitas, mengenal guru, serta memahami program-program yang ditawarkan. Melalui kegiatan ini, Bapak Ibu, sekolah itu dapat menunjukkan kondisi sebenarnya secara transparan. Yang kedua adalah trial class atau kelas percobaan, Bapak Ibu. Ini memberikan kesempatan kepada calon siswa untuk merasakan langsung proses pembelajaran di kelas. Mereka dapat mengalami metode mengajar, suasana belajar, dan interaksi dengan guru serta teman-teman yang baru. Ini membantu calon siswa dan orang tua itu menilai apakah lingkungan belajar tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain yang ketiga adalah kunjungan sekolah atau school visit, Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan oleh sekolah atau kelompok calon siswa ke lembaga pendidikan. Kegiatan ini tentunya apa? Memberikan gambaran nyata tentang aktivitas sehari-hari di sekolah, budaya belajar, serta lingkungan sekolahnya. Maka Bapak Ibu, komunikasi berbasis pengalaman mampu memperkuat proses promosi karena tidak hanya berbasis klaim, tapi didukung oleh pengalaman langsung yang dirasakan oleh audiens sehingga lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan minat. Dulu ketika saya masih di sekolah Bapak Ibu, saya pernah mendatangkan beberapa sekolah, bahkan saya memfasilitasi mereka itu datang ke sekolah kita dengan menjemput mereka dengan bus Bapak Ibu. Satu hari satu sekolah, mereka kita jemput, kemudian berkeliling, melihat kondisi sekolah, melihat kondisi mereka belajar, praktek, dan seterusnya. Kemudian hari berikutnya ganti sekolah lain. Kita berikan fasilitas, kita kerjasama dengan sekolah-sekolah mitra bawah kita. Kita datangkan Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi salah satu promosi. Tapi memang butuh effort yang luar biasa. Kemudian yang tidak kalah penting apa Ibu? Bapak Ibu. WOM Bapak Ibu. Word of mouth Bapak Ibu. Maka dalam proses pendidikan adalah ini word of mouth ini adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi secara alami antar individu. Dan ini eh, sering kali menjadi faktor paling berpengaruh dalam keputusan memilih sekolah. Berbeda dengan iklan Bapak Ibu. Word of mouth ini dianggap lebih kredibel karena apa? Berasal dari pengalaman nyata, bukan dari klaim sebuah lembaga. Ada namanya rekomendasi orang tua. Ini memiliki kekuatan besar karena apa? Berdasarkan pada pengalaman langsung dan mendampingi anak selama bersekolah. Kemudian orang tua itu cenderung mempercayai informasi dari sesama orang tua, terutama terkait dengan kualitas pembelajaran, komunikasi dari guru, dan perkembangan dari peserta didik. Yang kedua adalah alumni. Berperan sebagai apa? Bukti jangka panjang dari keberhasilan pendidikan. Ada prestasi, ada karir, karakter, alumni itu mencerminkan apa? Kualitas lembaga. Ketika alumni memberikan testimoni positif, hal ini tentunya dapat meningkatkan kepercayaan publik bagi saya cukup signifikan. Yang ketiga adalah pengalaman nyata. Pengalaman nyata ini menjadi dasar utama dari word of mouth ini. Ini pengalaman positif, seperti pelayanan yang baik, kemudian lingkungan belajar yang nyaman, hasil pendidikan yang terlihat. Akan mendorong seseorang itu akan merekomendasikan sekolah kepada orang lain secara sukarela. Maka Bapak Ibu, word of mouth ini merupakan strategi promosi yang sangat efektif. Dan tentunya ini berbiaya rendah. Dan berdampaknya luas masif Bapak Ibu. Karena dibangun dari kepercayaan dan pengalaman autentik, bukan sekedar komunikasi formal dari sebuah lembaga. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita harus memiliki etika komunikasi dalam pendidikan. Tentunya Bapak Ibu, ini tentunya prinsip moral yang harus menjadi dasar dalam aktivitas komunikasi pemasaran lembaga pendidikan. Karena apa?
pendidikan itu berkaitan dengan pembentukan manusia. Maka komunikasi itu tidak boleh hanya berorientasi pada minat atau menarik minat, tetapi juga harus menjaga integritas dan tanggung jawab secara sosial. Maka yang pertama adalah komunikasi itu harus jujur dan transparan. Artinya, Bapak Ibu, artinya informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu harus sesuai dengan kondisi nyata lembaga, baik terkait dengan fasilitas, baik terkait dengan program maupun kualitas layanan. Maka kejujuran ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang dan menghindari kekecewaan di kemudian hari. Yang kedua adalah komunikasi tidak boleh berlebihan, apalagi manipulatif. Maka lembaga itu harus menghindari klaim yang tidak realistis atau dilebih-lebihkan hanya untuk menarik namanya perhatian. Maka promosi yang berlebihan justru dapat merusak kredibel dan menurunkan kepercayaan publik jika tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga adalah komunikasi itu harus mengutamakan nilai pendidikan. Maka Bapak Ibu, setiap pesan yang disampaikan itu seharusnya itu dapat mengandung unsur-unsur edukatif, mencerminkan nilai-nilai moral, serta mendukung namanya tujuan pendidikan itu sendiri. Maka komunikasi tidak boleh semata-mata bersifat komersial, tapi harus tetap menjaga misi utama pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Maka Bapak Ibu, etika komunikasi itu menjadi fondasi yang penting agar promosi pendidikan tidak hanya efektif tetapi juga bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Kemudian kita lihat Bapak Ibu evaluasi komunikasi. Maka Bapak Ibu, dalam marketing pendidikan, ini merupakan proses menilai sejauh mana strategi komunikasi yang dilakukan telah efektif mencapai tujuan yang kita harapkan. Maka evaluasi ini penting agar apa lembaga itu dapat mengetahui keberhasilan, menemukan kelemahan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Yang pertama adalah respon masyarakat, Bapak Ibu. Respon masyarakat ini tentunya menjadi indikator awal efektivitas dari komunikasi. Maka respon ini eh, dapat berupa apa? Ya, pertanyaan atau komentar atau minat untuk mencari informasi yang lebih lanjut. Maka respon yang positif menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan mampu menarik perhatian dan dipahami secara baik. Yang kedua adalah jumlah pendaftar. Jumlah pendaftar ini merupakan salah satu indikator yang lebih konkret terkait dengan peningkatan jumlah pendaftar. Itu menunjukkan apa? Komunikasi yang dilakukan itu berhasil mempengaruhi keputusan masyarakat memilih lembaga pendidikan yang sedang kita kelola. Maka untuk memilih sekolah itu, sebaiknya jika jumlah pendaftarnya rendah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi komunikasi yang digunakan. Yang ketiga adalah engagement media sosial Bapak Ibu. Mengukur tingkat interaksi audiens terhadap konten yang dibagikan, seperti jumlah likes, komentar, share, view. Nah, ini perlu kita olah Bapak Ibu. Perlu kita evaluasi. Maka evaluasi komunikasi itu membantu lembaga pendidikan itu memahami dampak dan strategi yang dijalankan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas komunikasi pemasaran secara lebih tepat dan efektif. Terakhir Bapak Ibu, sebagai kesimpulan. Maka Bapak Ibu, komunikasi itu tentunya kunci utama dalam mempromosikan pendidikan karena apa? Menjadi sarana untuk memperkenalkan lembaga kita, menyampaikan value, serta membangun persepsi masyarakat. Maka tanpa komunikasi yang efektif, keunggulan lembaga itu tidak akan diketahui secara luas. Maka Bapak Ibu, komunikasi itu harus dilakukan secara konsisten. Yaitu apa? Ya, menyampaikan pesan yang selaras di berbagai media dan situasi yang relevan, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, serta etis. Etis apa ya? Menjunjung kejujuran, transparansi, dan nilai-nilai pendidikan. Maka ketiga prinsip ini memastikan bahwa komunikasi tidak hanya menarik perhatian, tapi juga apa? Membangun kredibel lembaga pendidikan yang sedang kita kelola. Maka Bapak Ibu, tujuan utama komunikasi dalam pendidikan adalah membangun kepercayaan jangka panjang. Kepercayaan itu
tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui namanya pengalaman, bukti nyata, dan konsistensi antara apa yang dikomunikasikan dengan apa yang dilakukan oleh lembaga. Nah, ketika masyarakat percaya, maka loyalitas akan terbentuk dan promosi menjadi lebih efektif secara berkelanjutan. Maka Bapak Ibu, komunikasi pemasaran dalam pendidikan bukan sekedar alat promosi, melainkan apa? Strategi fundamental dalam membangun citra dan reputasi lembaga pendidikan yang sedang kita kelola. Komunikasi yang konsisten, relevan, beretika, ini akan menghasilkan kepercayaan yang kuat dari masyarakat dan pada akhirnya menjadi faktor utama dalam membangun keberhasilan dan keberlanjutan lembaga pendidikan yang sedang kita kelola. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit diskusi kita untuk pengantar diskusi. Jika ada hal yang ingin kita diskusikan, silakan. Saya beri waktu, Bapak Ibu. Silakan. Baik. Oke, ini dari Bu Uli di chat. Monggo Bapak Ibu ada yang lain? Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya menjawab dari Bu Uli? Baik, boleh menyampaikan terkait dengan branding sekolah. Branding sekolah itu memang sering disalahpahami sebagai apa? Sekedar logo, warna, atau bahkan slogan. Padahal Bapak Ibu, dalam perspektif manajemen pendidikan, branding itu proses strategis untuk apa? Membangun namanya persepsi, kepercayaan, dan daya tarik publik terhadap apa? Nilai, keunggulan, dan pengalaman yang ditawarkan sekolah kita. Maka Bapak Ibu, branding itu tentang siapa kita, apa sih yang kita tawarkan, dan mengapa orang itu harus memilih kita. Itu branding. Branding sama dengan persepsi plus nilai plus pengalaman. Maka branding yang kuat itu membentuk apa? Citra positif sekolah, menarik minat masyarakat, capturing public interest-nya, membangun namanya trust orang tua, menciptakan daya saing, kompetitif advantage-nya. Jadi bukan hanya sekedar terlihat bagus, tapi terasa bermakna dan terpercaya. Itu branding. Nah, tentunya dalam branding itu kita harus menggali aset tersembunyi di sekolah kita, Bapak Ibu. Tentunya ini tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri. Kita kumpulkan semua, guru karyawan, orang tua bahkan, atau misalnya tokoh masyarakat, untuk menggali aset tersembunyi yang kita miliki. Maka setiap sekolah, Bapak Ibu, sebenarnya itu memiliki potensi unik, Bapak Ibu. Saya kira memiliki karakteristik yang berbeda-beda antar sekolah. Hanya sering belum disadari, atau belum dikemas, atau belum ditemukan saja. Maka perlu menggali aset tersembunyi untuk membangun branding kita. Ya, aset tersembunyi ya bisa berupa misalnya ada guru inspiratif atau inovatif, atau misalnya di sekolah kita ada program unggulan, misalnya literasi, ada karakter, ada STEAM, ada tahfidz, ada berbasis Dudika dan seterusnya. Ada juga apa budaya sekolah, ada yang disiplin, religius, SRA, sekolah ramah anak. Nah, itu budaya sekolah. Atau kita lihat terkait dengan prestasi siswa. Ya bisa dari akademik, non akademik, kemudian bisa kita lihat dari apa? Lingkungan sekolah. Misalnya dari kondisi alamnya, budaya lokalnya, atau misalnya praktek pembelajaran yang unik. Ada coaching, ada diferensiasi, ada project based learning misalnya, atau misalnya dari kisah sukses alumni. Triknya Bapak Ibu, lakukan namanya audit internal sekolah. Ya, bisa wawancara guru, observasi kegiatan, diskusi dengan orang tua, siswa, FGD, dan seterusnya. Nah, tentunya kita harus menemukan diferensiasi keunikan sekolah itu.
Maka diferensiasi itu alasan utama orang itu memilih sekolah kita dibanding sekolah lain. Nah, bagaimana sih cara menemukannya itu, Bapak Ibu? Bandingkan dengan sekolah lain, apa yang sama dan apa yang berbeda. Kemudian fokus pada keunggulan yang autentik, bukan dibuat-buat. Nah, contohnya misalnya Bapak Ibu, eh, sekolah berbasis literasi karakter melalui namanya sastra anak, atau sekolah dengan pendekatan coaching untuk guru dan siswa, atau misalnya sekolah ramah anak berbasis nilai religius dan budaya sekolah. Nah, tentunya dalam branding itu kita harus memiliki strategi, Bapak Ibu. Nah, tentu dalam memilih strategi tentunya misalnya tentukan identitas sekolah. Tentunya ketika kita menentukan identitas sekolah itu harus menjawab apa? Siapa kita, apa keunggulan kita, dan nilai apa yang akan kita bawa. Ini akan menjadi namanya core brandingnya Bapak Ibu. Siapa kita, apa keunggulan kita, dan nilai apa yang kita bawa. Nah, kalau itu baru setelah itu baru namanya kita bangun namanya citra atau bangun citra, storytelling. Brand yang kuat itu selalu punya cerita Bapak Ibu. Misalnya perubahan siswa, keberhasilan program, kisah inspiratif guru dan seterusnya. Maka cerita itu lebih kuat daripada hanya sekedar slogan. Dan yang tidak kalah adalah namanya tampilkan bukti nyata, Bapak Ibu. Branding itu harus berbasis fakta. Ada dokumentasi kegiatan, testimoni orang tua, hasil belajar siswa, misalnya prestasi. Jangan hanya klaim saja, tapi harus bukti nyata. Ada lagi namanya terkait dengan konsistensi komunikasi tadi. Gunakan misalnya media sosial, website, brosur, kegiatan publik. Pesan itu harus sama dan berulang-ulang Bapak Ibu untuk membangun branding itu. Tentunya libatkan semua warga sekolah. Branding itu bukan tugas kepala sekolah saja. Guru sebagai brand ambasadornya atau siswa sebagai representasi nilainya. Orang tua sebagai apa? Penyebar kepercayaan. Maka kita harus melibatkan semuanya Bapak Ibu. Maka branding sekolah yang kuat itu tentunya harus autentik, asli, bukan dibuat buat konsisten, berbasis nilai, kemudian terlihat dalam praktek nyata, apalagi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Contoh sederhana Bapak Ibu terkait dengan transformasi branding. Kalau kita melihat kata-kata misalnya sekolah unggulan dan berprestasi, itu masih umum Bapak Ibu. Bisa kata umum bisa kita spesifikkan sekolah unggulan dan berprestasi. Itu kan branding, itu masih umum itu. Kita buat seperti ini misalnya. Sekolah berbasis literasi karakter melalui sastra anak yang membentuk empati dan kreativitas siswa. Ini spesifik dan kuat. Contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Branding sekolah itu bukan soal logo, tapi soal membangun makna, kepercayaan, dan pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat. Maka kunci utamanya itu harus temukan aset yang tersembunyi tadi, tentukan diferensiasi, komunikasi secara konsisten. Itu komentar saya Bu Uli. Pak Saryanto, Oh, silakan Pak Edi. ini eh, luar biasa menarik. Jadi itu materi hari ini itu menambah apa namanya, menambah pusing, justru menambah pusing. Jadi tadi disampaikan Pak Saryanto dari awal saya ikuti, meskipun agak terlambat sedikit tadi, tapi di tengah saya menyerap luar biasa. Memang untuk marketing di pendidikan khususnya di SMK ya, sebenarnya potensi itu banyak Pak. Jadi untuk mengangkat branding itu potensinya banyak. Apalagi mengangkat branding melalui masing-masing kompetensi atau jurusan ya. Jadi ada teman saya ada sepeda motor, kita coba Teva-nya kita hidupkan dengan bengkel di depan dengan saya kemarin kita baru launching untuk apa namanya Kijing Factory yang sepeda motor dengan Ganesha Motor ini juga dampaknya mulai terasa. Ini baru mulai karena sebenarnya kita sudah lama membuat bengkel itu, tapi belum begitu dikenal masyarakat. Ketika kemarin kita mencoba untuk launching dan juga
open jurusan, bukan open house tapi open jurusan. Betul seperti Pak Saran tadi, saya undang beberapa SMP, ada sekitar 25 SMP, kita jemput, kita fasilitasi dengan bis. Satu hari itu bisa dua Pak Sarento, dua Hmm. sekolah. Dan dampaknya mulai terasa. Ternyata pendaftar saat ini alhamdulillah eh, lumayan bagus. Bahkan anak kita suruh nyoba, misalnya yang pengen apa namanya, pengen bermain di otomotif itu kita coba menggunakan scanner, kemudian menggunakan car lift. Itu kan Ya, apa hal-hal baru bagi anak-anak ya, SMP. betul. Ternyata betul. Jadi anak-anak itu mulai tertarik. Nah, yang jadi permasalahan kita saat ini membangun citra positif dan konsistensi di tim marketing kami. Tadi disampaikan Mas Haryanto, marketing itu kan tidak hanya tergantung dari kepala sekolah, tapi semua Ya, semua semua warga sekolah. Betul. Jadi ketika ada satu yang kok rodo kendu, itu kita kita push lagi biar semangat. Sampai saat ini pun kita mengadakan door to door Pak Saryanto. ya, Jadi betul. saya dengan Muhammadiyah Prambanan, bahkan yang Imogiri itu kita stop aja kalor-kalor dibagi ya aku tak Betul. kira yang itu. Itu kita bagi wilayah juga, dan ketika ketika kita door to door, ini yang jadi permasalahan itu salah satunya orang tua itu pasti menyatakan untuk biaya pendidikan. Ya, Nah, ketika sudah terbentur biaya pendidikan, kemarin kemarin kita sepakat di tim marketing di lembaga sekolah itu menyepakati kita mau mencari kualitas atau kuantitas dulu, karena eh, pikir kami dengan kuantitas siswa yang semakin banyak bisa menekan biaya pendidikan. Contoh gini Pak Sarto, misalnya kita mencari hanya 100 siswa, tapi biaya pendidikannya dihitung 3 juta per anak. Nah, sementara kita mencari 300 wow. siswa, kan bisa dihitung dengan hanya pembiayaan 1 juta. Kan Hmm. sama. Ya, Nah, betul. yang kita lebih diuntungkan dengan adanya program pemerintah dengan BOS-NAS, BOS reguler dan BOS daerah. Nah, Dan BOS daerah. Maka dari situ kita mencoba seperti itu. Tapi itu juga tidak gampang. Satu, wilayah kita yang sangat berdekatan, sekolah-sekolah di wilayah Berbah, Prambanan, Kalasan, Rodo Ngalor Sidik, ngono Bu Titi di ya, Cangkeringan itu kan terlalu dekat. Jadi pembagian wilayah jangkauan kita, lulusan yang ada itu belum bisa mencukupi, itu satu. Kemudian yang kedua, eh, selain dari pembiayaan, memang untuk jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah itu juga menjadi kendala. Ketika anak kelas 10 itu kan belum diizinkan pakai sepeda motor. Sebenarnya karena usianya kan belum belum 17 dan belum punya SIM. Tapi kita bagaimana bernegosiasi dengan polsek setempat, mau izin ke polsek setempat dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, misalnya anak meskipun belum punya SIM, yang penting pakai helm lengkap, sepeda motornya, atribut sepeda motor itu juga lengkap, tanpa mengundang apa namanya, mengundang kecurigaan, misalnya pakai knalpot brong atau platnya ya, lepas, itu kan mengundang, itu diizinkan. Nah, tetapi orang tua juga berpikir, Pak, itu kan kesepakatan yang dilakukan antara polsek Murin Jenengan dengan sekolah. Nah, kalau kita melewati jalan misalnya dari Klaten masuk ke Prambanan, Prambanan dia kena razia. Itu masih berpikir seperti itu juga, sehingga saat ini orang tua yang jadi kendala kami satu tadi di biaya pendidikan, kemudian mungkin jarak tempuh juga jadi pengaruh, karena otomatis jarak tempuhnya jauh pasti anaknya minta sepeda motor. Nah, itu yang sering kita temukan kalau kita sampai door to door ke rumah itu kan komunikasi dengan orang tua. betul. Nah, kita coba. Nah, bahkan ada orang tua tuh yang mengusulkan apakah bisa Pak sekolah itu menyediakan apa namanya layanan kendaraan layanan jemput. Ikut bis Nah, ya. ya bis sekolah. Nah, itu juga menjadi pemikiran kita, karena masukan itu tidak hanya satu dua orang tua. Dalam satu wilayah tertentu, misalnya dari Manis Renggo misalnya, kan ada beberapa anak, bisa nggak Pak jemput? Nah, itu jadi pikiran. Sehingga menurut kesimpulan kami, betul memang marketing itu butuh biaya yang besar. Jadi kalau kalau dihitung-hitung itu bisa jadi biaya marketing itu sekitar 15 sampai 20% dari RAB. Persen ya. Ya, gitu Pak Santo. Jadi ada beberapa kendala. Eh, Program yang tadi sampaikan Pak Santo, beberapa sudah kita ikuti. Ada open jurusan, kemudian dari Dinas Dikbud juga menyarankan kalau sekolah swasta pengen dikenal oleh masyarakat, sering-seringlah mengadakan kegiatan yang mengundang massa. Tapi itu juga berbiaya besar. Seperti kemarin kita mencoba dengan Habib Saidi,
Dan sekarang BPJS kan sudah mulai surut. Nah, kita coba Ya. dengan lomba lomba kegiatan siswa, ada lomba voli, dan e-sport Mobile Legend dan modifikasi sepeda motor. Ternyata peminatnya juga lumayan banyak karena kita izin menggunakan Piala Bupati. Itu pun menyerap biaya cukup cukup tinggi Betul. gitu. Gitu Mas Aryo. Mungkin masukan dari saya dan mungkin ada solusi untuk meminimalisir kendala tadi. Satu, biaya pendidikan dari orang tua tidak masih sangat diperhitungkan, kemudian biaya marketingnya harus tinggi yang harus ditopang dari RAP sekolah. Mungkin itu Pak Saryanto, matur Ye. nuwun, matur nuwun. Baik, matur suwun Pak Edi. Saya kira cukup bagus ya. Jadi terkait dengan storytelling dari Pak Edi, tapi memang ini menjadi kendala bersama. Hari apa Rabu itu saya berdiskusi dengan kepala sekolah SMK di Kulon Progo. Boleh saya ngopi bareng Pak dengan kepala sekolah Kulon Progo itu. Nah, kebetulan beliau itu sekarang baru ambil S3. Nah, itu kan kita Oh diskusi iya. dengan beliau kepala sekolah dari Kulon Progo dari Ma'arif. Oh nggih, maaf. Ya, itu kan kita diskusi ya. Sama, permasalahan itu juga sama. Terkait dengan branding, kemudian marketing. Kemudian juga ada inisiatif juga dari temannya itu. eh, Sekolah itu harus bisa menggali sumber dana yang itu bisa untuk menopang marketing itu. Jadi misalnya ada beberapa sekolah itu membuat sebuah swalayan dan itu untuk nanti membangun marketing, membiayai marketing itu. Kalau sekolah kita tidak memiliki lahan di pinggir jalan yang luas, ya paling tidak kita menyewa, Pak. Ada kemarin di daerah Kebumen, saya tawarkan satu sekolah. Saya bahkan ke sana untuk berdiskusi, untuk mencari sumber penghasilan lain, Pak, untuk biaya marketing itu. Akhirnya kita jalan-jalan di daerah sebelah itu menemukan satu kios yang agak kosong itu. Nah, kita diskusi, Pak, ini biayanya kalau disewa. Akhirnya, Pak, sekarang disewa, Pak. Dan untuk swalayan, akhirnya ramai ternyata. Padahal di daerah situ sudah ada beberapa uh, swalayan, tapi akhirnya itu menjadi aset tambahan. Dan itu bisa untuk uh, menambah apa ya pendapatan dari guru, Pak. Nah, swalayan nanti apa ya sistemnya mereka itu mengambil anggaran memang dari RAB sekolah untuk membangun swalayan itu. Kalau bengkel kan ada beberapa sekolah yang sudah membangun bengkel entah motor, entah mobil kan ada beberapa. Untuk tapi kan kalau tidak mematok karyawan yang full kan jarang. Kalau hanya dari guru siswa kan kurang. Tapi harus memberikan karyawan yang full time di situ sehingga itu akan berkembang. Itu ada beberapa sekolah yang sudah berjalan di Kulon Progo itu. Kebetulan teman kuliah itu ada yang ngajar di Kulon Progo, dia akhirnya membangun bengkel sepeda motor dan dia mematok dua karyawan. Tapi di situ juga melibatkan siswa. Siswa itu dilibatkan untuk praktek langsung. Jadi akhirnya siswa itu eh, nyervis ke motor ke situ Pak, karena Pak ada temennya yang brand di situ. Jadi apa rame Pak. Jadi dia jual spare part, aksesoris, dia langsung ke situ. Dan itu kemarin saya datang itu ternyata rame sehingga berkembang bengkelnya itu. Di UNJ itu juga ada namanya eh, Timur FT UNJ itu ada bengkel miliknya kampus UNJ Pak, dari otomotif, bengkel sepeda motor. Sebelah barat ada pencucian mobil milik UNJ Pak. Kampus saja mulai buka usaha Pak, yang sesuai bidangnya. Kalau otomotif ya buka bengkel motor, ATC namanya di UNJ itu, bengkel otomotif ATC, Automotive Training Center. Nah, itu sebelah timurnya FT, timur bengkel otomotif UNJ itu. Sebelah barat cucian motor, cucian motor sama mobil, dan itu juga rame. Nah, itu kan di bidang otomotif itu prospeknya besar. Tinggal nanti bagaimana kita mengemasnya dan dari hasil itu kan itu bisa dialokasikan ke marketing, bisa untuk kesejahteraan guru. Dan itu memang strategi-strategi itu perlu kita apa ya, ya tidak hanya negeri saja, swasta pun juga saya kira harus. Yang kemarin saya tawarkan itu mas justru yang negeri, negeri SD negeri Pak. SD negeri itu juga membangun toko itu. Akhirnya berkembang, ramai juga. Akhirnya ada fotokopian, ada swalayan, dan seterusnya. Kalau yang STM itu memang dia dengan sepeda motor. Kalau yang mobil eh, masih belum begitu terlihat karena kan butuh biaya yang tinggi. Di Cangkrian itu mendapatkan PK di pinggir jalan Cangkrian itu. Mudah-mudahan besok itu bisa menjadi aset untuk marketing dan juga menjadi apa namanya tambahan pemasukan. Beli tanah pinggir jalan agak sekitar 200-300 dari induk kampus SMK Cangkrian itu ke selatan.
ada untuk pusat keunggulan. Nah, itu lumayan untuk TKR Pak itu. Kebetulan saya kemarin juga ikut menjadi narasumber di dalam kegiatan PK tersebut. Jadi mudah-mudahan ini menjadi aset. Dan beberapa sekolah yang di Bantul kemarin juga mendapatkan mobil apa wuling kalau nggak salah ya wuling. Ya, kemarin wuling juga kan itu menjadi aset. Dia memiliki eh, bengkel sepeda motor, itu menjadi cara promosi, kemudian mendapatkan penghasilan, pendapatan dan seterusnya. Di SMK Nasional saya kira cukup prospek terkait dengan beberapa marketing terkait dengan marketing secara finansial ya untuk membentuk sebuah galian dana dari sumber lain tidak hanya dari orang tua. Nah, orang tua kan kita belum lihat karena faktor ekonomi kan berbeda-beda. Tapi kalau kita bisa mencoba untuk menggali usaha-usaha non orang tua kan luar biasa. Ya memang jumlah banyaknya siswa itu akan berpengaruh kepada jumlah apa namanya pendapatan. Tapi kalau kita mampu untuk membuat usaha lain, itu kan akan lebih bagus. Salah satu contoh di daerah Prambanan ada sekolah namanya MBS. MBS itu kan memiliki toko besi, swalayan, bahkan rumah makan. Nah, itu Iya. kan contoh kan itu contoh yang saya kira perlu kita tiru. Nah, tinggal nanti kita konsepnya yang berbeda. Apalagi ada laundry, bahkan memiliki SPPG kan gitu. Nah, itu kan Iya, iya. mengambil peluang sebenarnya itu. Nah, kemudian di mana? Kemarin saya mendatangi daerah Kemalang. Kemalang itu juga ada sekolah SMP yang memiliki usaha kolam, Pak. Di Kemalang SMP itu karena gurunya itu ada yang suka mancing, akhirnya dia menyewa dekat sekolah itu sebagai kolam ikan. Jadi sebagai kolam pemancingan itu menjadi pendapat luar biasa itu. Saya juga sekolah tapi punya kolam pemancingan ya wah, luar biasa. Jadi memang perlu apa ya, perlu digali terkait dengan itu. Itu Pak Edi, saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarento. Iya, baik. Kemudian dari Bu Hayati, baik, nggak apa-apa Bu Hayati. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan isu penutupan, wah ini agak baru hangat ini penutupan atau saya menyebutnya bukan penutupan, penataan Bapak Ibu terkait dengan program studi dari Kemdikbudristek Saintek ini Bapak Ibu. Ini berangkat dari satu tujuannya itu apa? Meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan Dudika di masa depan. Tentunya kebijakan ini seperti bukan hal yang baru secara global. Banyak negara-negara itu menata, bukan menutup. Kalau saya bahasa adalah menata terkait dengan terkait dengan minim atau rendah serapan kerja atau tidak selaras dengan perkembangan teknologi. Tapi kalau dengan keguruan Bapak Ibu, keguruan itu justru overload lulusan Bapak Ibu. Maka sebenarnya harusnya bukan ditutup, tapi bagaimana penataan eh, terkait dengan program studi tersebut. Nah, tentunya ini menjadi apakah program pendidikan itu beresiko kan? Pertanyaan seperti itu. Tidak otomatis Bapak Ibu. Prodi pendidikan itu justru menjadi strategis, Bapak. Tetap strategis sampai kapanpun. Karena apa? Kebutuhan guru itu tidak akan pernah hilang. Namun ada catatan penting yang harus kita koreksi bersama. Yaitu apa? Prodi yang tidak beradaptasi atau kurikulum lama, minim praktek, tidak relevan. Itu bisa berdampak. Kemudian prodi yang oversupply tanpa diferensiasi, misalnya terlalu banyak lulusan tanpa keahlian khusus. Ini tentunya perlu dipotensi dievaluasi. Sebaliknya, prodi-prodi yang eh, inovatif dan kontekstual itu akan tetap kuat. Jadi misalnya otomotif saya kira nggak mungkin akan ditutup karena apa? Kedepannya ini akan selalu berkembang. Yang sekarang banyak pro kontra mobil listrik dengan yang konvensional ya semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak bisa kita listrik dan konvensional itu bukan perbandingan apple to apple karena semua itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mobil konvensional, mobil listrik, hybrid, ada juga SEM di Jerman Bapak Ibu. Ini sedikit cerita. Mobil listrik itu justru mobil yang tidak menggunakan baterai. Tetapi
istilahnya adalah mobil yang mengusung genset. Jadi listrik itu disuplainya dari genset Bapak Ibu, bukan dari baterai. Jadi selama genset itu hidup terus dalam mobil itu akan konsisten dan dia tidak mengandalkan dari baterainya. Itulah justru teknologi yang terbaru. Kalau mobil tanpa driver, saya kira di Jerman sudah terbiasa Bapak Ibu ya. Kita pakai aplikasi, dijemput oleh mobil sendirian. Nah, kemudian kita diantar tanpa driver. Nah, itu otomatis kita Bapak Ibu. Tapi juga di kasus yang kemarin di mana Bapak Ibu yang kecelakaan kereta gara-gara mobil listriknya macet di kereta api. Nah, itu kan eh, ada beberapa kelemahan yang perlu dievaluasi oleh sistem regulasi kita. Barusan kan Pak Presiden itu di Magelang meresmikan pabrik mobil listrik Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kemarin ini untuk perkembangan ke depannya ya nggak tahu ini apakah hanya sekedar proyek atau program ya mudah-mudahan ini berkembang Bapak Ibu. Nah, kemudian saya beralih yang tadi melanjutkan terkait dengan program studi tadi. Tentunya ada namanya perubahan yang diinginkan sebenarnya oleh Kemenristek-Dikti itu. Apa itu ya? Kebijakan ini mendorong apa? Pergeseran dari apa? Eh, content based education ke kompetensi based education Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar konten tapi ke kompetensinya. Kemudian dari teori domain menjadi praktek dan pengalaman yang nyata serta satu jalur karir jadi guru saja yang sekarang menjadi multi karir ya edutech, ada trainer, ada konsultan. Jadi lulusan keguruan pendidikan itu besok itu bisa multi karir, bisa edutech, ada trainer, ada konsultan. Apa sih yang harus dilakukan oleh pendidik? Ya kita sebagai Bapak Ibu sebagai guru, saya sebagai dosen Bapak Ibu sama-sama menjadi pendidik. Ya tentunya kita harus upgrade kompetensi Bapak Ibu. Literasi digital, IE dalam pembelajaran itu penting Bapak Ibu. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, deep learning, coaching, mentoring itu perlu Bapak Ibu. Kemudian kita harus perkuat namanya relevansi. Hubungan materi dengan dunia nyata. Libatkan proyek berbasis masalah atau project based learning ya. Kalau SMK saya kira PBL ini setiap hari pasti dilakukan namanya PBL ini. Kemudian kolaborasi dengan Dudika, komunitas dan terusnya. Bangun nilai yang tidak tergantikan mesin Bapak Ibu. Itu apa? Empati, karakter, etika, leadership. Ini tidak mungkin akan digantikan oleh IE, tidak mungkin akan digantikan oleh mesin. Empati, karakter. Tapi memang sekarang IE itu sudah cerdas Bapak Ibu. IE itu kadang-kadang sekarang sudah bisa membangun empati Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa perkembangan teknologi itu. Robot itu bisa merasakan empati Bapak Ibu. Tapi tidak bisa se-feel-nya seperti manusia. Apa sih yang harus disiapkan untuk peserta didik pertanyaan selanjutnya? Bekali mereka dengan kompetensi masa depan. Apa itu Bapak Ibu? Critical thinking, creativity, communication, collaboration. 4C ini Bapak Ibu. Siswa itu harus kita ajari. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Jangan batasi mereka untuk bertanya. Jangan batasi mereka untuk berpikir kritis. Jangan batasi mereka untuk berkreativitas. Ajarkan mereka komunikasi. Ajarkan mereka selalu berkolaborasi. Jangan hidup sendiri. Jangan praktek sendirian. Berkolaborasi. Kemudian literasi digital dan adaptasi. Bukan sekedar menggunakan teknologi, tapi memahami dan mengelola teknologi secara bijak. Kemudian kita harus apa? Mindset yang harus dirubah dari lulus jadi guru, karena tadi ada penutupan keguruan, menjadi lulus jadi pendidik profesional dengan berbagai peluang karir. Pesan pentingnya apa Bapak Ibu dari isu-isu tadi? Maka kebijakan ini sebenarnya Bapak Ibu itu bukan ancaman, tetapi alarm bagi saya, warning, sensor kita terkait dengan apa perubahan. Prodi yang stagnan ya tentunya beresiko. Prodi yang adaptif ya semakin dibutuhkan sama dengan SMK, SMA, atau sekolah-sekolah SD itu banyak yang di merger Bapak Ibu. Di sekolah Sleman itu banyak beberapa sekolah yang di merger. Kenapa mereka tidak hanya stagnan? SMK itu memiliki penutupan di jurusan itu hal yang biasa. Maka
harus memiliki adaptif yang luar biasa. Ada beberapa prodi yang SMK itu menutup jurusan tuh, iya karena peminatnya sedikit, karena mereka stagnan tidak mampu melakukan marketing yang baik. Maka prodi yang adaptif itu akan dibutuhkan. Maka Bapak Ibu, prodi pendidikan itu tidak akan hilang, tapi harus berevolusi. Maka pendidik itu perlu upgrade kompetensi dan cara mengajar. Karena peserta didik itu harus disiapkan untuk masa depan yang fleksibel, bukan satu profesi saja. Maka di SMK itu ya bisa diajarkan sebagai entrepreneurship, sebagai wirausaha, ya bolehlah kita lulus menjadi karyawan boleh, tapi memang harus kita bekali menjadi entrepreneur. Tidak mungkin semua akan menjadi entrepreneur semua. Mereka tetap ada yang menjadi karyawan atau mekanik atau teknisi, ya tidak apa-apa. Ya, biarkan mereka itu berkembang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Karena tidak semua siswa lulusan kita itu memiliki jiwa usaha. Maka kita harus fasilitas semua. Ada juga yang mereka memiliki jiwa usaha. Jiwa yang dari sekolah itu kelihatan. Dia usahanya eh, dari awal itu kelihatan. Oh, dia memiliki jiwa usaha. Ya, tentunya kita lakukan fasilitasi. Itu Bu Hayati komentar saya. Baik, Bapak Ibu, cukup jam 8. Nanti eh, rekaman ini nanti akan saya share di YouTube, Bapak Ibu. Nanti kalau ingin mengulang kembali diskusi ini nanti bisa dibuka sewaktu-waktu. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Sebelum kita akhiri, mari yang bisa open kamera, silahkan open kamera Bapak Ibu. Kita ambil foto bareng dulu. Ada yang wajah-wajah ngantuk, ada wajah bingung nih Bapak Ibu. Wah, ini baik, masih ada. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Oke, setelah hitungan ketiga kita mulai. Satu, dua. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saryanto.